Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar walaupun hanya lewat video ini. Ustaz harapkan semangatnya anak-anak Ustaz yang di rumah tidak pernah pudar, ya, tetap tingkatkan semangat belajarnya walaupun kondisi kita seperti ini. Alhamdulillah, ya, di pertemuan ini insyaallah kita akan belajar fikih, ya, untuk anak-anak Ustaz yang di rumah sana. Sebelum kita masuk ke materi, ya, Ustadz mau menyapa dulu untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Ya, gimana kabarnya anak-anak Ustadz yang di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Kalau seandainya kalian di sana sehat, ya semoga kalian yang di sana, Ustadz dan Ustazah yang di sini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita masuk ke pembahasan atau materi. Sebelum memulai pembelajaran atau materi ini, seperti biasa, mari kita awali dulu pembelajaran kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkat kita membaca basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat anak-anak Ustaz yang di rumah sana dalam memahami dan mengerti. Untuk di pertemuan pertama ini, di pelajaran fikih ini, kita akan belajar tentang zakat, yaitu di pelajaran 1 atau di bab 1. Untuk itu perlu diketahui dulu buat anak-anak Ustaz yang di rumah. Nah, zakat ini ada 2, ya, yaitu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, untuk video yang pertama ini kita hanya membahas tentang zakat fitrah. Untuk zakat malnya nanti insyaallah video selanjutnya kita akan membahas. Untuk yang video ini kita hanya membahas tentang zakat fitrah. Sebelum kita membahas apa itu zakat fitrah, kita harus tahu dulu zakat itu apa. Nah, silakan anak-anak Ustaz bisa melihat di layar apa itu zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian hartanya, kekayaan yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Iya, intinya ini harta yang kita miliki, bukan milik orang lain. Artinya kekayaannya milik sendiri. Kalau kita memiliki kekayaan milik kita sendiri, maka kita wajib untuk berzakat, asalkan harta kekayaan kita itu sudah memasuki kadar atau nisabnya. Ya, nisab untuk mengeluarkan zakat. Kalau seandainya belum sampai, kita tidak bisa berzakat. Tapi Ustaz, ulun mau berzakat, tapi harta ulun cuma sedikit. Bolehlah, boleh. Cuman tapi itu bukan disebut dengan zakat. Itu sedekah. Ya, kalau zakat itu wajib hukumnya. Tapi dengan catatan tadi, hartanya milik sendiri. Ya, dan harta tersebut sudah memasuki sampai kadarnya atau ukurannya. Nah, dan zakat tersebut, ya, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau disebut dengan mustahik. Nah, kita mengeluarkan zakat, memberi zakat ini tidak bisa sembarangan atau asal kasih saja, asal kasih atau asal julung. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena orang yang menerima zakat ini sudah ditentukan tidak boleh
tidak boleh selain daripada yang sudah ditentukan. Orang yang berhak menerima zakat ini nanti ada 8. Nah, di antara yang 8 ini yang wajib kita kasih zakat. Kalau seandainya selain dari yang 8 ini nggak boleh kita kasih zakat. Paham? Ya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ain atau wajib bagi orang yang mampu. Ya, catatan tadi bagi orang yang mampu atau orang kaya yang harta tersebut milik sendiri. Itu zakat. Nah, zakat ini termasuk ibadah apa? Ya, zakat ini adalah termasuknya ibadah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Kita berzakatnya kepada manusia, ya. Antara satu sama lain, disebut dengan istilah dalam Al-Qur'an itu hablum minanas, yang berguna bagi kehidupan sosial. Nah, itu adalah zakat, ya. Kalau kita mau berzakat berarti harus harta milik kita sendiri, kekayaannya milik kita sendiri. Jangan sampai kekayaan tersebut punya tetangganya. Kalau punya tetangganya kita nggak wajib zakat, yang wajib zakat tetangganya. Nah, paham ya buat anak-anak itu zakat. Nah, selanjutnya adalah macam-macam zakat. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Zakat tadi ada 2. Pertama ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, untuk di pertemuan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah? Pengertian zakat fitrah adalah yaitu zakat jiwa. Nah, adapun secara istilah, zakat fitrah itu adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa. Nah, orang yang berzakat fitrah ini adalah baik dia masih kecil, bayi, atau remaja, atau dewasa, atau orang tua, atau kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya wajib untuk berzakat fitrah. Baik orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Pada setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Artinya berzakat fitrah ini kita laksanakan yaitu setelah bulan Ramadan, yaitu pada 1 Syawal. Artinya zakat fitrah ini cuma 1 tahun sekali. Nggak bisa kita mau berzakat fitrah berulang-ulang setiap bulan. Ustaz, boleh lah Ustaz. Ulun ini banyak Ustaz, harta ulun ini banyak, makanan pokok ulun ini banyak di rumah ini. Ulun mau berzakat fitrah boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena zakat fitrah itu hanya berlaku 1 tahun sekali. Kenapa? Karena bulannya sudah ditentukan, yaitu di bulan Syawal, awal Syawal, 1 Syawal atau setelah Ramadan. Maka itu kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Selain bulan itu kita nggak boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah, apa hukumnya zakat fitrah? Hukumnya zakat fitrah itu adalah wajib bagi setiap orang yang mengalami hari Idul Fitri sebelum sholat Id. Nah, orang berarti hidup, ya, dan mengalami hari Idul Fitri sebelum sholat Idnya. Artinya di malam hari raya tersebut, malam tanggal 1 Syawal tersebut, orang tersebut masih hidup. Nah, tapi kalau seandainya orang tidak menemui atau meninggal dunia di sore hari, malam setelah maghrib sudah 1 Syawal, tapi orang tersebut meninggal sebelum maghrib. Nah, orang tersebut tidak menemui namanya malam Idul Fitri, maka orang tersebut tidak wajib untuk berzakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah tersebut dimaksud agar ketika keluar dari sholat Idul Fitri kita sudah dalam keadaan suci. Artinya orang yang berzakat tersebut, yang wajib berzakat fitrah tersebut, orang yang
mengalami hari Idul Fitri sebelum sholat Id. Ya, sebelum sholat itu ya malam harinya atau di subuh hari setelah subuh. Nah, setelah subuh orang tersebut meninggal. Nah, maka dia wajib keluarganya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia meninggal sebelum sholat Id. Tapi dia menemui di malam Idul Fitri, maka dia wajib untuk berzakat. Yang mengeluarkan zakat tersebut adalah keluarganya atau ahli warisnya. Selanjutnya, orang-orang yang berkewajiban bayar zakat siapa saja? Orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang sudah memiliki beberapa persyaratan. Nah, orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu ada syaratnya. Nah, apakah kita termasuk dalam syarat tersebut? Kalau kita masuk dalam syarat tersebut, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Apa persyaratannya? 1. Orang yang beragama Islam. Ya, kita semua alhamdulillah sudah lahir langsung beragama Islam. Nah, berarti kita masuk syaratnya. Baik merdeka, alhamdulillah kita merdeka, maupun hamba ya, laki-laki perempuan, alhamdulillah kita laki-laki ada juga perempuan. Tua muda anak. Nah, anak-anak anak-anak, mau tua, muda atau anak-anak. Nah, kita termasuk mana? Mau anak-anak berarti termasuk juga sudah Islam. Anak-anak berarti termasuk kita syarat orang yang wajib menerima zakat. Yang pada hari Idul Fitri itu ada dan memiliki kelebihan rezeki. Nah, orang tersebut mau yang anak-anak tadi, dewasa, orang tua, nah itu memiliki kelebihan rezeki pada malam itu. Kalau seandainya dia tidak ada rezeki atau tidak ada rezeki yang dia miliki, tidak memiliki apa-apa, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Berarti orang tersebut tidak termasuk. Biar dia beragama Islam, dia orang dewasa, tapi yang paling bawah dia tidak memiliki rezeki yang berlebihan. Nah, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang kedua apa syaratnya? Masih hidup sewaktu sebelum terbenam matahari atau penghabisan bulan Ramadan. Nah, orang yang masih hidup, ya, bagi yang meninggal dunia setelah matahari terbenam maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Nah, bagi yang meninggal, itu contoh tadi, orang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam itu wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya dia meninggal sebelum terbenamnya matahari atau di sore hari atau masih tengah hari, hari terakhir puasa, meninggal tengah hari, nah orang tersebut tidak wajib untuk berzakat fitrah. Berbeda dengan bayi yang baru lahir. Nah, kalau bayi lahir di malam hari raya, nah maka bayi tersebut tidak wajib untuk berzakat. Tapi kalau seandainya bayi tersebut lahir di bulan Ramadan atau menemui bulan Ramadan, maka bayi tersebut wajib untuk dijakati. Yang menjakati siapa? Orang tuanya, bukan si bayinya. Bayinya nggak punya apa-apa, yang punya apa-apa itu orang tuanya. Berbeda tadi dengan orang yang meninggal. Karena orang yang meninggal masih di bulan Ramadan, ya belum menemui malam hari raya, maka orang tersebut tidak wajib untuk berzakat. Tapi kalau seandainya bayi yang lahir ketika masih di bulan Ramadan, ya maka bayi tersebut wajib zakat. Tapi kalau seandainya bayi itu lahir di malam hari raya, maka dia tidak wajib zakat. Tapi kalau orang tersebut meninggal di malam hari raya, maka orang tersebut wajib membayar zakat. Itu perbedaannya, ya. Nah, yang ketiga apa syaratnya? Nah, kalau kita memenuhi syarat yang pertama, kedua, berarti kita termasuk orang yang wajib berzakat
fitrah. Yang terakhir, syaratnya apa? Orang yang berada dalam tanggungannya. Seperti apa? Anak itu tanggungannya wajib dia zakati. Istri, ibu, bapak, pembantu yang tinggal serumah. Nah, pembantu ya kalau seandainya kita di rumah punya pembantu, nah pembantu tersebut tinggal di rumah kita, maka itu menjadi tanggung jawab si tuannya yang membayar zakat tersebut. Nah, itulah syarat-syarat bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau seandainya kita termasuk dari 3 yang syarat ini, maka kita wajib untuk berzakat fitrah. Kalau kita tadi ulun Ustaz beragama Islam, laki-laki dewasa, tapi kita tidak memiliki kelebihan rezeki, maka kita tidak wajib zakat. Nah, itu adalah syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, selanjutnya, waktu pembayarannya, kapan kita membayar zakat fitrah tersebut? Ya, ada waktunya. Nggak bisa sembarangan. Ustaz nanti aja bayar zakatnya setelah salat Idul Fitri aja, karena malam harinya ulun sibuk. Nggak bisa. Ini syarat-syaratnya harus diperhatikan. Nah, waktu wajib membayar zakat fitrah adalah saat terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan, ya, pas terakhir penutup di bulan Ramadan. Nah, sudah terbenam azan maghrib, terbenam matahari itu maksudnya azan maghrib. Ya, azan maghrib. Nah, dari situ adalah waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah sampai sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri. Nah, kita mengeluarkan zakat dari terbenamnya matahari sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang wajib kita mengeluarkan zakat. Kalau seandainya kita mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut bukan termasuk zakat fitrah, bukan dihukumkan dengan zakat fitrah, tapi dihukumkan dengan sedekah. Kenapa? Karena melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Adapun waktu yang membayar zakat fitrah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Nah, pertama, ada waktunya mubah, waktu yang boleh untuk kita berzakat. Dari kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Apakah di pertengahan puasa sudah berzakat, atau di awal-awal puasa langsung kita berzakat, atau ketika selesai salat Idul Fitri langsung berzakat? Apakah itu? Nah, waktu yang boleh adalah sejak tanggal 1 Ramadan. Nah, awal-awal 1 Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kalau seandainya kalian sibuk, ya, mungkin nanti di akhir sibuk, keadaan yang tidak memungkinkan, susah untuk bayar zakat, makanya dari tanggal 1 saja kalian bayarnya, untuk tidak, supaya kalian mudah. Kenapa? Karena waktu di tanggal 1 Ramadan tersebut sudah boleh kita untuk berzakat. Jangan ragu, kalau enggak diterima, insya Allah diterima oleh Allah zakat fitrah kita, dan termasuk digolongkan dengan zakat fitrah. Yang enggak boleh itu sudah salat Idul Fitrinya. Yang kedua, kapan waktunya itu? Waktu wajib, ya, kayak yang saya jelaskan tadi. Waktu wajib itu dari terbenam matahari pada akhir Ramadan sebelum menjelang sholat Idul Fitri. Artinya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, itu adalah waktu yang wajib. Dari azan maghrib di akhir Ramadan. Nah, kalau setelah berbuka puasa, sholat maghrib langsung bayar zakatnya. Nah, itu adalah waktu yang wajib kita untuk mengeluarkan zakat. Nah, yang ketiga apa? Waktu yang afdal. Nah, afdal ini yang lebih besar pahalanya kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang lebih utama. Kapan? Yaitu pada 1 Syawal, yaitu sesudah sholat subuh.
Nah, setelah sholat subuh di 1 Syawal, nah itu adalah waktu yang afdal. Jarang orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya waktu ini. Kenapa? Orang kalau sudah setelah sholat sibuk itu sudah sibuk. Ada yang sibuk mempersiapkan untuk berangkat ke masjid dan sebagainya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kalau kita mau mendapat pahala yang lebih, nah maka bayar zakatnya setelah sholat subuh di 1 Syawal. Nah, sebelum pergi untuk salat Idul Fitri. Nah, itu adalah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Intinya boleh ya kita untuk mau berzakat di awal Ramadan, sudah di 1 Ramadan langsung berzakat juga boleh. Ya. Enggak ada larangan. Kalau mau yang wajibnya kapan kita berzakatnya, yaitu di terakhir di bulan Ramadan setelah terbenam matahari sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Kalau mau yang pahalanya yang besar, yaitu setelah salat subuh di 1 Syawal sebelum pergi salat Idul Fitri. Nah, itu adalah waktu yang afdal. Nah, itulah waktu-waktu untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Silakan mau pilih yang mana. Ya, lu mau yang afdal silakan, mau yang di mubah tadi silakan, atau di waktu yang wajib juga silakan. Tidak ada larangan mau milih yang mana. Selanjutnya, besar zakat fitrah itu berapa yang kita keluarkan setelah kita memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dan waktunya sudah tahu. Nah, sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah, kita harus tahu besar yang kita keluari berapa, ukurannya berapa. Nah, nisab disebut dengan nisab, ya, ukuran atau kadar itu disebut dengan nisab. Nisab zakat fitrah adalah apabila sudah mempunyai kelebihan makanan pada malam hari Idul Fitri dan di pagi hari Idul Fitri. Artinya, kalau seandainya orang tersebut sudah memiliki kelebihan makanan di malam hari di Idul Fitri dan di pagi hari di Idul Fitri, maka orang tersebut sudah wajib untuk berzakat fitrah. Kalau seandainya tidak ada makanan sama sekali di rumah di malam hari tersebut, maka orang tersebut tidak wajib untuk berzakat fitrah. Nggak ada paksaan. Jangan sampai memaksa keadaan karena malu sama tetangga dia ngutang. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena berzakat fitrah ini adalah bagi orang yang mampu. Kalau kita berhutang itu namanya nggak mampu. Jangan malu. Itulah keadaan kita. Kalau emang kita ditakdirkan oleh Allah waktu itu orang yang tidak mampu, berarti kita orang yang berhak menerima zakat nanti. Ya. Nah, yang selanjutnya apa? Baik kebutuhan dirinya atau maupun anggota keluarganya. Nah, berapa banyaknya zakat yang dikeluarkan bagi setiap orang tersebut? Ya, setiap orang. Artinya kalau ada orang tua punya anak 5, berarti 5 orang itu ukurannya berapa. Bukan ukuran ini untuk 5 orang, enggak. Ini setiap orang. Ya. Nah, setiap orang ada ukurannya berapa? 3 liter atau ditimbangkan itu sekitar 2,5 kg beras atau gandum atau makanan pokok lain daerah atau negeri tertentu, tergantung negara atau daerahnya masing-masing makanan pokok tersebut. Di daerah kita makanan pokoknya adalah beras, berarti zakat fitrahnya berbentuk beras. Ya, ukurannya berapa tadi berasnya? Kalau untuk diliterkan itu sekitar 3 liter, jangan kurang. Lebih boleh Ustaz, kalau lebih boleh, tapi kalau kurang nggak boleh. Ya, itu adalah kadar atau ukuran untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap orang. Nah, orang siapa yang berhak menerima zakat tersebut? Ya, yang kita kasih zakat fitrah tersebut siapa orangnya?
Ya, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu atau disebut dengan mustahik, yaitu ada 8 yang saya sebutkan, yaitu orang yang bisa menerima zakat fitrah itu pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'alaf, yang kelima adalah hamba sahaya, yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah yang berhutang. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang menuntut ilmu. Ya, dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau juga orang dalam perjalanan. Nah, ini 8 ini orang yang berhak menerima zakat, mau zakat fitrah atau zakat mal. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya Ustaz akan membahas ya, orang yang tergolong fakir itu apa, orang yang tergolong miskin itu apa, dan amil itu siapa, mu'alaf itu siapa. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya Ustaz akan membahas. Nah, yang 8 ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Kalau kita mau berzakatnya, yang 8 ini, cari yang 8 ini salah satu dari mereka cari. Ya, jangan 8-8-nya, enggak boleh salah satunya. Mau pilih yang mana, mau yang fakir atau orang miskin atau orang yang mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Ya. Nah, amil itu adalah orang yang mengurus atau mengelola zakat. Nah, yang dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat tersebut, ada yang lebih berhak menerima zakat fitrah tersebut. Siapa orang yang paling berhak menerima zakat fitrah tersebut? Yaitu adalah orang fakir dan miskin. Kenapa orang yang fakir miskin kita kasih zakat fitrah itu yang lebih berhak, lebih utama? Kenapa? Tujuannya apa? Agar kebutuhan orang fakir dan miskin tersebut terpenuhi sehingga mereka tidak meminta-minta atau mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan pada hari Idul Fitri. Nah, ketika hari Raya Idul Fitri mereka enggak kesana kemari atau mencari untuk makanan mereka. Kalau kita kasih zakat fitrah kepada mereka, kebutuhan mereka akan terpenuhi. Mereka pada hari raya tersebut tidak meminta lagi, bisa mereka melaksanakan salat Id atau salat Idul Fitri bersama-sama dengan kita atau bersama-sama dengan orang yang mampu tadi. Ya, itu ya adalah zakat fitrah ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang zakat mal dan orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Nah, dapat kita simpulkan ya, zakat fitrah ini hanya berlaku 1 tahun sekali, yaitu dilaksanakannya setelah Ramadan, setelah puasa Ramadan, yaitu di 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kalau seandainya kita mau berzakat fitrah, jangan sampai membayar zakat fitrah tersebut setelah sholat Idul Fitri. Kalau seandainya kita berzakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka zakat fitrah kita itu bukan disebut dengan zakat fitrah, tapi disebut dengan sedekah biasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak Ustaz yang di rumah sana. Silahkan kalian dengarkan, perhatikan. Ya, bisa sambil baca nanti juga buku-bukunya. Insya Allah semuanya ada di buku. Ya, yang kurang paham bisa aja nanti tanya sama Ustaz, bisa lewat WA, terserah mau lewat apa. Ya, mau kalau yang ada yang kurang paham silahkan. Nah, insya Allah di video selanjutnya kita tadi membahas tentang zakat mal. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak Ustaz yang di rumah dan kita bisa mengamalkan ya. Insyaallah di tahun depan kita akan bisa berzakat, menemui
menemui bulan Ramadan dan bisa melaksanakan zakat fitrah bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz minta maaf apabila dalam video ini ada kekurangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.